4 menit ya, sama seperti tadi ya. Jadi gimana timernya gimana, udah siap? Itu sudah berjalan 4 menit deh, menjawab 4 menit, menanggapi Iya 3 betul, menit. betul 4 menit berjalan ini di bawah aja. Itu belum ada di sini, belum muncul di sini, Bos. Ini ada nih. Udah kelihatan udah berlalu 13 detik. Tapi saya pause dulu. Tadi nggak kelihatan. Bro Alif. Ya, tadi nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan ya di layar saya kelihatan. Muncul karena gelap. Oke, sebentar. Kita lihat. Siap. Oke. Oh, ya. Maaf ya, nggak kelihatan ya. Ya udah, pokoknya berjalan sambil saya cariin senternya deh, aman kok. Silakan. Iya, mulai. Ya, silakan. Diaktifkan waktunya. Ya. Itu mundur dulu. Saya riset aja ya. Oke. Ya, riset dulu. Ya, ini 4 menit kelihatan nggak? Iya, kelihatan. Oke, siap. Silakan. Nah, jadi saya menjawab tentang Rifa dan Sumaya. Rifa mengatakan tadi tentang pelanggaran. Sepertinya pertanyaannya itu pelanggaran orang lain yang menanggungnya ya. Nah, itu kan yang saya sudah bilang dari tadi. Di dalam Islam memang saya lihat tidak pernah diajarkan seperti itu ya. Bro Suma tadi mengutip tentang Kejadian 3 ayat 14, ular yang membujuk mereka. Tapi yang berbuat dosa itu bukan ular, yang berbuat dosa itu manusia. Jadi bukan ular. Konsekuensi dosa saya sudah katakan tadi kan, upah dosa ialah maut. Tuhan sudah mengatakan kan, saya sudah katakan tadi. Nah, di sini dikatakan, saya bacakan Kejadian 3 ayat 15 ya. Di sini Tuhan sendiri mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau iblis dan perempuan ini, antara keturunan iblis dan keturunan perempuan ini. Nah, itu dari hasil oleh kebenaran satu orang ini, kita bisa baca di Roma 5 ayat 3 sampai 5 ya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah Dia karuniakan kepada kita. Nah, tanpa Roh Kudus ini manusia tidak akan mampu untuk melawan dosa yang bekerja di dalam daging kita yang saya katakan tadi. Makanya di dalam Perjanjian Lama abad ke-7 sebelum Masehi, Tuhan sudah berjanji akan memberikan Taurat yang baru itu di dalam hati kita dan menuliskan di dalam lolo hati kita. Itu saya sudah jelaskan tadi ya. Nah, di Roma 5 dikatakan, ayat 12 dikatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh karena dosa itu maut, demikian maut telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab, ayat 18, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh perbuatan kebenaran satu orang, oleh perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran. Jadi karena satu orang ini kita mendapat pembenaran. Itulah pembenaran kita di dalam Yesus Kristus. Jadi sama seperti ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang telah berbuat dosa. Nah, ini memang ajaran di dalam kekristenan seperti ini. Memang dari Taman Eden seperti itu. Ini yang tidak pernah nyambung di dalam ajaran Islam kalau saya lihat ya. Memang tidak ada sama sekali ini. Konsekuensi dari dosa kematian yaitu di mana nyawa harus dihilangkan, sementara nyawa makhluk ada di dalam darahnya, itu tidak pernah dilakukan di dalam Islam. Jadi pernyataan-pernyataan Tuhan yang ada di hukum Taurat itu realisasinya itu di dalam pemahaman dan praktik di dalam ajaran Islam itu saya tidak pernah temui itu. Memang tidak nyambung sama sekali. Kita kalau membahas ini memang panjangnya, misalnya Abraham kan. Abraham itu dengan anak perjanjian itu, Ishak itu, waktu Tuhan meminta untuk menyerahkan anaknya, itu tipologi dari bapa mau menyerahkan anaknya. Makanya ketika Ishak bertanya, Bapa, di sini sudah ada api dan kayu, lalu korbannya di mana, korban hewannya? Abraham langsung berkata, Allah sendiri yang menyediakan korban itu. Nah, di situ dikatakan di dalam kitab Ibrani ya, di dalam kitab Ibrani menyinggung ke kitab Mazmur itu.
Mazmur atau Zakaria itu ya, saya kurang hafal, bahwa memang Allah sendiri yang akan menyediakan korban ini. Nah, bayangan tentang semua, tentang pengampunan dan pelunasan dosa ini, pembayaran dosa ini memang tidak pernah diajarkan saya lihat dalam ajaran Islam. Kenapa harus ada penabusan? Karena ada yang tergadaikan. Pembayaran harus terjadi. Kenapa ada penyucian? Karena ada yang sudah dinajiskan. Kenapa ada pengampunan? Karena ada pelanggaran. Hal-hal semacam di dalam ajaran Kristen itu dari para nabi itu sudah sangat jelas itu digambarkan, dan itu tidak pernah di dalam tidak pernah ada dalam ajaran Islam. Waktu habis, ini layarnya yang gelap, maaf. Ya, jelas sekarang. Menanggapi 3 menit ya. Oke, tafadhol, waktu akan berjalan ketika berbicara. Dinda Rifa, silakan. Cocok. Baik ya, saya mau mencoba untuk mengelaborasi ajaran kita ya, komparasi ya. Saya bukan bermaksud untuk menjelaskan ajaran kalian, tapi karena saya juga belajar, saya membaca beberapa ayat di kitab kalian yang cukup berbeda. Saya sepakat dengan Bang Rantai Perak bahwa ajaran kita ini memang berbeda, Bang. Tuhan yang umat Islam itu mengampuni bagaimanapun dosanya hamba-hambanya kalau bertaubat, itu akan diampuni. Allah yang katakan sebagaimana dalil-dalil yang sudah saya sampaikan. Tetapi ketika menjadi sebuah pertanyaan adalah bagaimana cara mengampuni dalam iman Kristen Tuhan kalian, itu faktanya dengan matinya Yesus maka kalian diampuni. Ditebuslah dosa waris dosa yang dilakukan oleh Adam. Nah, pertanyaan kami itu, apakah dosa itu ditebus atau dihilangkan dengan cara Tuhan membunuh Tuhan, atau Bapa membunuh anak, atau dia membunuh dirinya sendiri? Dari tadi kita tidak mendengarkan jawabannya. Nah, narasi saya akan jauh lebih lagi dengan mendapatkan informasi di kitab kalian bahwa even sekalipun Tuhan telah mati di tiang salib, ternyata tidak semua dosa diampuni karena menghujat Roh Kudus, dan murtad sekali lagi tidak dapat diampuni oleh Tuhan kalian. Lalu bagaimanakah kalian bertanggung jawab menyatakan bahwa Tuhan kalian Maha Kuasa? Terima kasih. Bang Zuma, silakan. Oke, jadi tetap aja berlaku di dalam ajaran agama Kristen. Ketika orang Kristen itu berdosa, maka Tuhannya yang harus dibunuh. Itu kesimpulan sederhananya gitu. Ketika anak berdosa kepada ibunya, ibunya harus dibunuh supaya dosa anaknya terhapuskan. Muter lagi ke situ, yang lain apa? Yang lain udah tahu, udah dijawab juga. Yang lain muter aja ke situ. Ya, biar dia muter-muter kita jawab. Ini fakta di dalam ajaran Kristen. Karena kenapa? Yesus mengajarkan, Abraham mengajarkan, Musa mengajarkan, Daud mengajarkan, Salomo mengajarkan penghapusan dosa itu dengan cara bertaubat. Bukan mimpi Tuhannya datang mati untuk hamba. Itu nabimu, yang mimpi nabimu. Biarkan dulu sis, biarkan sis. Cemplo, itu sudah ada timer loh, nggak boleh ikutan nyala-nyala lagi, nggak boleh ikutan ngomong. Giliran waktunya dia nggak dikasih ngomong, hanya jadi bingkai di dinding. Matius 16 nomor 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Tuhannya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi nggak ada itu anak Tuhan dibunuh demi untuk menghapus dosa-dosa kalian, nggak ada. Itu mimpi. Di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 164, dan tidaklah seorang melakukan dosa melainkan kemudaratannya kembali kepada dirinya sendiri si pelaku. Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang yang lain. Itu seirama dengan Yehezkiel 18 nomor 21. Tetapi jikalau orang fasik itu kemudian melakukan pertaubatan dari segala dosa yang dilakukannya, maka dan berpegang pada segala ketetapan serta melakukan keadilan dan kebenaranku, maka ia pasti hidup dan tidak akan mati. Ini sama dengan ajaran Islam. Lawang ini saudara Rantai Perak bawa Roma ini apa ini Roma ini? Surat Paulus ini. Itu bukan ajaran Nabi. Silakan. Ya. Mau menyerupakan dia. Ya, silakan Cemplo 3 menit. Cemplo silakan 3 menit sama ya, dong, Perak. Saya detail, kalau saya boleh paham lah, cuman detail belum. Saya kalau ini langsung gitu. Kalau Islam mau menyerupakan nggak bisa berdiri sendiri rupanya.
Kalau masalah hukum Taurat itu Islam mah ngikut ini apa nyontek aja. Sebenarnya nggak ada pengajarannya. Nabinya aja melanggar semua hukum Taurat. Ya silakan host. Iya, jadi ini sudah masuk di ketiga ini ya, menanggapi jawaban ya. Bukan ketiga, keempat ya. Ya, silakan waktu berjalan ini dari tadi Tadi kan Cemplok. menjawab, ya. Ya, Tadi kan menanggapi. menjawab, baru Menangga- Ustadz. Tadi Muslim menjawab. Gimana tadi ya? Sesinya udah gimana ya? Muslim bertanya, Bang Rantai menjawab, Muslim barusan menanggapi 3 menit, sekarang Kristen menanggapi tanggapan dari Muslim selama 3 menit. Oh betul. Ya. Sorry, saya lupa sudah masuk di sesi mana ya? Karena saya buka-buka Alkitab tadi. Ya udah. Jadi gimana? Amankan ke Saya- ini moderator ya. Oke, Sis siap. Cemplok yang mulai Silakan. dulu, nanti saya sambung sis. Gimana sis? Udah sih barusan Menambahkan berjalan sedikit, Sis. setengah menit. Aku bagian iklan aja. Aku kalau nggak ini nggak bisa Oke. kayak ini Ilmu langsung. nggak ada kok murtad. Gak usah Bu. berilmu, kalau ilmu kau jadikan pengetahuan agamamu. Iblis juga berilmu, Zuma. Jadi gak usah kau Nggak bangga ada ilmu kok murtad. Bu. Sosok bangga ilmu. Ya, Tahu. oke. Sekarang saya menanggapi ya. 3 menit ya. Kudusnya itu loh gimana sih roh? Ya, 3 menit. Ya, 3 silakan menit ya. host. Ya, Ya, saya ulang atur lagi saja deh. timernya. Ya, atur silakan. timernya. Iya. Jadi saya sudah jelaskan tadi ya tentang bagaimana pengampunan itu. Nah, ini yang saya bilang memang saya tidak sudah 3 kali ulang ini ya. Saya tidak temukan di dalam Islam itu. Karena pengampunan itu memang diajarkan kepada orang Israel oleh Tuhan. Itu penyucian dosa itu harus dengan darah. Hampir segala sesuatu, hampir semuanya di dalam hukum Taurat itu disucikan dengan darah. Kecuali orang yang tidak mampu untuk memberikan, dia bisa memberikan burung tekukur, itu dia bisa cuma tepung, cuma korban bakar, korban apa, sajian. Tapi yang diutamakan itu apa? Darah, ada darah yang harus ditumpahkan. Seluruh hukum Taurat berbicara dengan itu. Kenapa itu tidak bisa ada di dalam Islam? Kalau memang Islam mewarisi hal itu. Sementara kemah suci Musa itu disuruh bangun oleh Tuhan kepada Musa, itu sedetil mungkin. Karena kemah suci itu bayangan dari apa yang ada di surga yang akan Tuhan Yesus lakukan. Jadi tabut perjanjian itu isinya penyangkalan manusia terhadap Tuhan. Di mana di situ ada hukum Tuhan ada di situ. Ada tongkat pemerintahan, tongkat Harun ada di situ yang melambangkan tongkat pemerintahan Tuhan. Karena manusia tidak mau di bawah pemerintahan Tuhan, bahkan sejak dari Adam dan Hawa itu, di situ ada roti mana juga, yaitu Yesus Kristus itu sendiri atau firman Tuhan itu sendiri yang memberi hidup. Nah, penyangkalan penolakan terhadap Tuhan ini ada di tabut perjanjian. Muslim tidak pernah mengenal tentang tabut perjanjian itu dan bagaimana ritual yang diadakan di situ. Itu bukan diadakan oleh orang Israel untuk sekedar mempersembahkan korban itu, penyucian dosa itu kepada Tuhan. Bukan. Tuhan sendiri yang memerintahkan kepada Musa sedetil mungkin, karena itu adalah apa yang ada di dalam surga yang sebenarnya. Jadi korban Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus lakukan itu korban kepada Bapa di surga. Jadi itu untuk hukuman ini sudah tergantikan. Saya sudah membayar lunas ini. Nah, karena kesalahan satu orang tadi yang saya bilang semua orang telah berbuat dosa, karena kebenaran satu orang ini semua orang dibenarkan. Dan itulah gunanya Yesus ada di sebelah kanan Allah Bapa, duduk sebagai imam besar agung. Imam artinya apa? Menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Di Israel itu, di dalam bangsa Israel itu, imam harus masuk ke tengah untuk memercikan darah di atas tutup pendamaian tadi. Karena kalau tidak ada itu, Tuhan harus memurkai manusia dan semua manusia harus binasa ke neraka. Nah, itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Makanya dia satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia. Di dalam Israel itu, imam besar berdosa, seluruh bangsa berdosa. Jadi imam besar Yesus Kristus yang tidak berdosa, dia yang menguduskan seluruh bangsa yang percaya kepadanya. Itu yang dilakukan oleh Israel hanya bayangan, dan itu tidak ada sama sekali di dalam Islam. Itu yang kita temukan. Oke, waktu habis. Ya, selanjutnya kembali untuk dari pihak Kristen ya, yang bertanya selama 2 menit. Waktu akan berjalan ketika berbicara. Kalau pertanyaanku kenapa orang Kristen menyembah Tuhan Yesus umatnya Nabi itu
Nabi Muhammad itu pada syirik. Itu aja sih. Pertanyaan bagus. Nah, saya tambahkan pertanyaannya ya. Ya, saya tanyakan pertanyaannya ya. Nah, yang kita tuntut dari awal, sejak awal saya mulai berkata-kata yang saya tuntut dari awal, kalau memang Islam menyembah Allah yang sama dengan yang oleh Abraham, Ishak dan Yakub, di mana saya sudah gambarkan tadi tentang kemah suci Musa, kenapa hal penyucian dosa itu bisa hilang sama sekali, nol sama sekali dalam Islam? Bagaimana cara Tuhan mengampuni dosa itu? Sementara dosa itu harus ada yang membayar dosa itu. Itu darah yang dicurahkan itu sebagai pernyataan Allah bahwa hukuman yang seharusnya dikenakan kepada manusia itu dikenakan kepada hewan itu. Makanya setiap persembahan hewan itu, orang yang berdosa itu harus menaruh tangannya itu di atas hewan itu. Artinya dosa itu ditaruh di situ. Itu semua bayangan dari Yesus Kristus. Nah, hal ini, pengampunan dosa ini sama sekali bisa lenyap di dalam agama Islam. Apakah ini memang sengaja dihilangkan dengan tidak tahu apa tujuannya, atau sengaja disembunyikan? Makanya di sini ya, di dalam 1.100 orang yang menonton, dosa Anda tidak bisa diampuni menurut hukum Taurat tanpa penumpahan darah. Itu semua adalah bayangan dari Yesus Kristus. Yang satu orang benar, semua orang dibenarkan. Kenapa sama sekali ini hilang di dalam ajaran Islam? Ini yang saya tuntut dari awal. Kalau Islam menyembah Tuhan yang sama, tidak mungkin apa yang dia sudah tentukan, dia bisa hapuskan lenyap di dalam ajaran Islam. Nah, ini karena sangat penting, ini berhubungan dengan keselamatan kita. Tanpa ada juru selamat, kita tidak mungkin bisa diselamatkan. Tanpa ada pengampunan, kita tidak mungkin akan diampuni. Pengampunan itu harus dengan tindakan, bukan sekedar kata-kata. Tuhan tidak bisa melanggar hukumnya sendiri. Ya, itu pertanyaan saya. Oke, waktu bertanya sudah habis. Ini 3 menit untuk berdua atau 3 menjawab menit selama sendiri 4 menit. Ini kenapa iklannya gambar Bapak nangis ya? Ya, waktu menjawab 4 menit, waktu akan ini berjalan 4 ketika menit, berbicara. 2 menit ya Ustadz. Ya, bagaimana baiknya membagi waktu sesuai kesepakatan tadi katanya. 4 menit berdua atau 3 menit berdua? Iya, bagi 2. 4 menit bagi 2. Oke, siap. Saya Bang Zuma boleh duluan? Ya, saya duluan. Silakan Dek, silakan. Pertama saya jawab pertanyaan akademis dari Cemplok, pertanyaan yang luar biasa akademis sekali ya, berilmu sekali. Kenapa kita syirik? Mungkin saya sampaikan kepada Miss Cemplok yang sangat cantik, luar biasa, luar dalam. Bukan syirik sebenarnya, tapi kasihan. Menyembah Tuhan yang digantung oleh makhluk, sementara kami menyembah Tuhan yang tempat bergantung makhluk. Jadi tepatnya itu kasihan Mbak Cemplok ya, bukan syirik. Syirik saya sama Nagita Slavina. Kenapa dia punya suami Raffi Ahmad? Baru syirik saya. Kenapa anaknya Rafathar? Wah, syirik saya itu ya. Kalau Mbak Cemplok nyembah Tuhan yang digantung, saya tidak syirik. Saya kasihan ya. Saya jawab Rantai Perak sedikit. Kasihannya dari Rantai mana? Perak menyampaikan bahwasanya ajaran Islam merubah-rubah ajaran yang ada di kitabnya. Rantai Perak, mohon maaf, kami tidak mengimani kitab kamu itu adalah murni ajaran Musa. Mohon maaf sama sekali ya. Karena memang ada kontradiksi di dalam kitab kamu. Ketika kamu mengatakan bahwa Tuhan kamu itu mengampuni hanya dengan tumpah darah, coba kamu baca di 1 Raja-Raja 8:32. Maka engkau pun kiranya mendengarkan di sorga dan bertindak serta saya mengingatkan. Aduh, waktu saya ditambahin dong. Waktu saya tolong ditambahin dong sayang. Cemplok sayang. Kasih berapa Miss banyak Cemplok cantik. Hai Nagita Slavina, Cinta Laura. Nagita Slavineo, Nagita Slebeo, diam dulu ya. Jadi dalam 1 Raja-Raja pasal ke-8 32, maka engkau pun kiranya mendengarkan di surga dan bertindak serta mengadili hamba-hambamu, yakni menyatakan bersalah orang yang bersalah dengan menanggungkan perbuatannya kepada orang itu sendiri, tetapi menyatakan benar orang yang benar dengan memberi pembalasan kepadanya sesuai dengan kebenaran. 1 Raja-Raja 8:33. Apabila umatmu Israel terpukul kalah oleh musuhnya karena mereka berdosa kepadamu, kemudian mereka berbalik kepadamu dan mengakui namamu, dan mereka berdoa dan memohon kepadamu di rumah ini, maka engkau pun kiranya mendengarkan di surga dan mengampuni dosa umatmu Israel dan mengembalikan mereka ke tanah yang telah kuberikan. Gak ada pakai darah.
Jadi ketika kamu memaksa bahwa harus pakai darah, itu jangan-jangan saya curiga bahwa kalian mengikuti ajaran yang Torah yang telah diperkosa. Menurut Yeskiel pasal 22-26, imam-imamnya memperkosa hukum Taurat dan menajiskan hal-hal yang kudus bagiku. Mereka tidak membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, tidak mengajarkan perbedaan yang najis dengan yang tahir. Mereka menutup mata terhadap hari-hari sabatku. Ini yang kalian lakukan, memakan babi yang tidak dikuduskan sama sekali, dinajiskan. Ya, Jadi jangan-jangan ajaran kalian itu adalah ajaran Imam Yeskiel, imam yang disampaikan oleh Yeskiel di 22 pasal 26 yang memperkosa hukum Torah. Kami yang mengikuti ajaran Musa sesungguhnya, karena Yesus pun mengampuni seorang wanita tanpa darah juga. Ketika ada seorang wanita yang berdosa, kata Yesus, imanmu menyelamatkan tanpa darah, rantai perak, tanpa darah. Siapakah yang butuh darah? Iblis. Karena zaman dahulu kala penumbalan darah hanya dilakukan ajaran iblis. Halal darahnya yang menghalalkan darah orang murtad Safina. Diamkan mulutnya, Roh Kudusnya diikat, sayang. Lanjut Ustaz. Iya, Bang Suma. Oke. Jadi gini, ketika kemudian Anda mengatakan kenapa ya kalian iri, kita nggak iri. Ya, kita hanya membentengi umat. Ngakuin watak rusaknya Bang Juma. Iblis mana mau ngakuin watak rusaknya itu, mana mau. Cemplok. Biar sis Cemplok, nanti kita jelaskan sis. Ini kepanasan setannya ya. Kepanasan. Tenang sis. Makanya aku nggak bisa pakai timer. Setannya Makanya aku langsung kepanasan. aja. Ya udah langsung aja, mau sejam kayak mau berapa terserah. Iblisnya Pokoknya aku langsung kepanasan, iblis jawab ya. gitu aja. Iblisnya Yang jelas kepanasan, iblis itu Bang. tidak pernah ngakuin Iblis, sama iya. kayak kalian Setannya terus Bang keserupan. Juma nggak pernah mau ngakuin watak rusak. Setannya keserupan setannya. Jadi gini, kenapa kami itu kemudian membantah kalian yang ke Islam-Islaman ini? Kenapa? Karena Santai, kami sadar aku sendiri. bahwasanya sudahlah Sis Cemplok Bu. biar lu sis. Cemplok. Nanti selesai ini Menstruasi kita Jangan ya? TikTok, sis. jangan Lagi Anda pamer menstruasi. kalau kalian itu seperti apa ya? Al-Qur'an menjelaskan kepada kami bahwasanya kami harus melindungi umat manusia dari bisikan setan. Min syarril waswasil khannas. Ya. Jadi setan itu membisikkan kejahatan kepada diri manusia, alladzina yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan juga dari golongan manusia. Nah, dari golongan manusia sang pembisi ini adalah seperti Cemplok ini. Jadi Cemplok ini alergi kemudian ketika kita bahas agamanya. Kenapa? Karena dia itu adalah pembisi. Mereka hanya ingin dikasih ruang membisikkan tentang Kristen kepada awam, orang-orang awam. Jangan diganggu. Bukan seperti Gitu. itu Bang Jangan Juma. diganggu. Jangan diganggu mereka ini. Biarkan mereka Maksud memurtadkan aku, orang. itu kan umat sudah Islam. percaya dengan Al-Quran. Kenapa yang punya Al-Quran Aduh, terus Cemplok, itu sudah percaya kasihanlah Al-Quran hostnya. masih tetap muslimin Hargai Alkitab hostnya, gitu. hey. Cemplok, Hargai setahu hostnya. aku setan itu dimasukkan ke dalam babi sama Yesus. Kok ada di dalam dirimu sekarang? Nya cukup makan Tuh, masalahnya. Mbak Noni minta Iya, naik itu terus. dia. Sis. Jadi Yesus memasukkan babi ke dalam diri babi, menyusupkan setan ke babi, babinya Anda makan, berarti setannya sudah ada dalam diri Anda kan gitu. Makanya dikatakan minal jinnati wan nas. Ya. Kalau Anda itu mau supaya kita tidak ada Makan debat, kelakuannya ya kayak gitu. kalau Anda mau Sis supaya Cemplok, tidak ada biarkan dulu, sis debat, Cemplok. Waktunya sudah mau habis biar. ya Ya nanti Lanjut, perak lanjut, itu malu masuk. dia lo sama kamu. aduh, Terus gimana masuk. ini ya? Tambah 30 detik, Jadi- tambah 30 detik saja. Cemplok, kamu itu memperlihatkan Lanjut. sangat Kristiani agama kau itu ya. Ya sabar kau, sabar. Al-Fatihah bukan Al-Fatihah, Sabar, alhamdulillah. sabar. Kami tidak akan pernah mengambil Tuhan kamu yang pernah menjadi mayat itu. Santai aja. Jadi ketika kemudian kamu mengatakan kenapa kami itu membahas Kristen, itu karena kitabmu yang ke-Islam-Islaman, Cemplok. Harusnya kau tahu malu di situ, Alah, Cemplok. mana ada orang saya tahu Kristen aja dari Islam. Jangan Cemplok, munafik. tadi Al-Fatihah katamu. Mau alhamdulillah Al-Fatihah katanya. katanya. Kau Zuma sampai sekarang lo masuk pengajaran orang Islam kalau nggak nyinggung lo ke Kristenan. Sis Cemplok, Ayo Sis tipu Cemplok. kau. Jangan tipu Sis banyak Kasihan orang nanti kau. perak
Cemplok, malu nanti- dia lo nanti sama TikTok mulo. selesai ini nanti TikTok Iya ya, di si Semplok. Bennett kita nanti. TikTok sebentar. Malu kau Cemplok. Kasihan nanti Pera. Kalau aku sama Bang Zuma Selesai saling ini kita melengkapi. TikTok. Kau saling Biarkan Kalau dulu. aja merusui. juga munafik, lo Biarkan dulu baiknya Bang cuma Zuma ya. Kau itu doang. Kayak nggak tahu kau Kalau aja. aku sama abangku ini saling melengkapi. Kau merusui nanti Pera kau rusui. Saya tidak Itu bisa bayangkan kawannya ya. Bang Ini Rantai. memang Doang apa ya baiknya. si saya ini memang dia apa ya semangat ya. Bukan Karena semangat, dia Bang. merasa Bukan telah Gantilah semangat. menemukan kes Anda kebenaran. ini. Bukan Kerasukan semangat, apa dia ini? ada gangguan, Tidak bisa gangguan Kita jiwa tahu, dia Bang. bisa ini. dia apa ya. Kita tahu Dia gangguan bagaimana jiwa. Bisa ditahan. apa Islam itu mengajarkan, tapi nggak sesuai dengan si Rifa, nggak sesuai dengan Juma ini kayak munafik gitu. Jadi supaya apa? Tapi orang Islam Iya, yang di sis, sini biarkan semua dulu, juga sis. tahu Juma. Cemplok. Kalau agamamu Oke, tidak merampok tenang, kitabnya tenang. Yahudi, apalah artinya Oke. kitab perjanjian Bilang baru kata itu? gini, Lanjut. pengajaran mana ada Semua, agama semua. mengajarkan Kalau yang agamamu ini tidak siapa? mencuri Hah? kitab Yahudi, apalah artinya Yang agamamu? menjajah Cemplok, tenang Indonesia dulu, sis. siapa? Pasti Loh, gitu. Yang loh, menjajah loh. Indonesia Cemplok. siapa? Non Muslim. Lo ketahuan banget Islam mau bikin banyak umatnya. Sis, Aduh, tenang gak dulu, malu tenang dulu. maksain Tenang dulu banget. sisku. Bang, boleh nggak aku nyanyi Bang? Sisku. Untuk Cemplok. Tenang dulu sisku. Aku Nah, percaya. dan lanjutkan. mau nyanyi mah di rumah Habiskan semua. sendiri. Ya, kayak gitu. 39 Bang detik Zuma lagi banget kita ambil semua. ambil. Tambahkan Aduh. nanti Pera waktu Bang Zuma. Yang kasihan host Ya, itu. sudah saya, Padahal sudah saya perempuan tambahkan, loh sudah ini. saya tambahkan teman. Biasanya ibu-ibu Sudah itu saya lembut tambahkan. hatinya, itu kan? Iya. Biasanya kayak ibu-ibu saya. hatinya itu peka kayak saya. gitu. Ya wajar lah dia Kayak murtad. Sudah saya Panik, tambahkan panik. teman-teman. Kalau panik kayak Tabiatnya gitu, seperti kok setan. baik-baikin. Iya, kan makan babi Bang dia Bang. Tabiatnya Bang seperti Rantai. setan, wajar dia murtad. Bang Rantai Perak, Tapi orang makan babi itu ya, belum saya tentu izin kelakuannya saran, yang kayak saya babi izin yang saran jorok demi itu. Oh menjaga nggak bisa, kualitas nggak itu. bisa. Apa yang kita Otak makan babinya itu kebagian mencerminkan dengan kelakuan keturuninannya kita tuh. gitu loh. Kayak gitu Zuma. Ya, Lu orang dibentuk nonton oleh karakter yang Alkitab dimakan. beragama Dengan- Al-Quran, Orang itu kitabnya dibentuk Al-Quran, oleh tapi karakter nyomotin Alkitab, karakternya nyomotin manusia itu Alkitab. dibentuk oleh apa yang dia makan. Nyomot Oke? isi Alkitab. Gara-gara tanpa tahu Adam dan makan maknanya buah disebut ilmu pengetahuan, pencuri yang keturunannya bangga mendapatkan dengan dosa. hasil Lah, kamu makan curiannya. babi, kayak mana Ya, itu keturunanmu? Ya kamu Simplok, Zuma simplok. ya Tenang, pencuri tenang, yang bangga tenang. dengan hasil curiannya disebut apa Lah, Zuma? kamu curi Pencuri kitabnya yang bangga Spanyol, dengan hasil kitabmu kitab curiannya. Spanyol. Zuma biadab Simplok. ya. Apa Pencuri yang apalah bangga artinya dengan agamamu hasil kalau kau curiannya tidak curi disebut kitabnya Yahudi? biadab. Kristen Kristen biarkan mencuri disebut Pencuri yang kitabnya bangga dengan hasil Yahudi. curiannya disebut Ah, puas. biadab. Sistem Mana pro. ada ya Kristen beragama mencuri tapi kitabnya taunya Yahudi. nyomot isi Alkitab Mampus. Kita doang. teruskan dulu Host diskusinya. naikin dulu ya, Kristen teman-teman. satu lagi, host naikin Kristen satu lagi Iya, buat kasihan aku nemenin sama Anda. Rantai Perak loh. Aku nggak enak sama kau gitu. Kasihan aku sama kau Rantai Iya, Perak. si Punya Semplok, partner tenang kayak dulu ya, si begini. Semplok. Hati-hati Iya. mulut siapa yang Somplak, percaya somplak. dengan Bani Buta Huruf itu Dia yang nggak percaya somplak. siapa? Oh, Kita mah somplak. sudah tahu Bani Buta Huruf Somplak. itu munafik. Ya, Semplok. Aduh, kasihan Cuma aku di sama bibir Rantai Perak doang. loh. Keluar-keluar di bibir doang. Pegang dulu Roh Kudusmu itu, Somplak. Ini buktinya kau perlihatkan sikapmu Gak usah seperti ngomongin Roh setan. Kudus. Emang tahu lu Roh Kudus gak ada ceritanya Somplak. Buta Huruf. Kalau Apa tidak itu? ngambil Roh Kudus dari Al-Quran, dari mana kau ambil Roh Kudus? Gak ada Dari mana? ceritanya Buta Di mana? Huruf. Apa Roh Kudus Apa itu dalam Roh perjanjian Kudus? baru? Oh iya, Apa nggak itu Roh usah Kudus dalam ngomongin Roh perjanjian baru? Kudus. Tenang dulu. Bani Buta Huruf mana tahu. Yang buta Suma, huruf suma, itu suma. yang tidak bisa membedakan Ya, manusia yang dengan buta Tuhan. huruf. Ih, gak mau ngakuin. Bro, Dia Suma. gak mau ngakuin Bani Buta Huruf. Bro Gak mau Suma, tunggu ngakuin. ya. Gak mau Bro ngakuin. Suma tunggu ya Munafik. Rifa, tunggu ya Bro Suma. Kasihan kali aku sama Si Rantai Semplok. Perak. Kita teruskan dulu si Semplok ini diskusi ya. Kalau begini nggak bisa terus ini diskusi ini ya kan. Bang, Jadi pecat waktu lah dia mereka jadi partner bicara, abang. Nggak malu abang. kita kasih waktu bicara dulu ya. Panggil Memang abang, ada aku sama keberatan. Gak punya malu tuh Bani Kenapa- Buta Huruf. Gak punya malu. Kenapa Taunya saya nyomot tidak- doang. Apa yang malu Begini kau ya, ya? teman. Nggak ada kok kemaluan kau ya? Teman-teman, begini ya. Kau Kenapa lah, saya tidak kemaluan kau tuh langsung? Gina. Nggak ada kemaluan Si ya Semplok tunggu dulu ternyata. si Semplok ya. Kenapa? Rifa tunggu dulu ya Rifa. Oh iya bang. Iya bang Begini Rantai Perak. Kenapa? Ya, Panggil saya abang tidak aku. langsung menghentikan tadi si Semplok. Karena sebenarnya dari awal si Semplok tadi ada yang dia katakan yang benar. Ketika kita berbicara tentang di dalam Islam, nah di dalam Muslim itu tidak menggambarkan cara pengampunan dosa. Apa yang saya hubungkan dari kitabnya Nabi Musa, tetapi hanya merujuk selalu ke Alkitab. Jadi Bang. si Semplok di awal tadi ada benarnya ya. Anda salah, Cuman memang Anda salah. nggak bisa.
Anda salah, terus-terusan. karena kenapa? Perjanjian lama bertentangan dengan yang Anda ajarkan. Anda menghantam perjanjian lama dengan surah-surah begini, Roma. bro. Makanya kami Nah, begini, ingatkan bro. gitu loh, Bang. Tidak ada yang Sudah aku bertentangan. Saya bisa baca ayatnya jelaskan tadi. semuanya. Katamu menurut darah. Data-data sementara saya ada tadi. sajikan kok. Data saya Iya, sajikan kok nanti. bagaimana kemudian Tuhan mengampuni dosa Iya. orang-orang terdahulu. Bisa dijelaskan. Saya bisa jelaskan semua. Tapi Anda Cuman kan membantahnya dengan waktu. surat Roma. Nah, kan Cuman gitu. waktu kan. Begini bro ya. Apa yang dikatakan di dalam PB, semua rasul-rasul narasinya sama semua. Bukan hanya kitab Roma. Dan itu bisa dijelaskan. Saya bisa jelaskan semua. Cuman waktu mungkin terbatas. Jadi saya cuma ambil yang penting-penting dulu ya. Oke. Sis Semplo, biar mereka lanjutkan dulu ya Sis Semplo. Karena kalau seperti ini, diskusi ini akhirnya ya ndak bisa berjalan. Kan ndak bagus kan. Mereka di sini kan datang di sini. Kalau ndak bisa selesai gimana ya? Iya kan? Ini kan bukan cerita, bukan hanya sampai di sini, pasti akan hari-hari berikut. Ya kan Sis? Siap. Iya iya. Jadi biarkan dulu mereka habiskan. Bro apa? Thank you ya sudah sabar Bro Alif ya. Tambahkan 1 menit lagi di waktunya Bang Suma Bro. Karena saat tadi ya sudah apa ya sudah ndak kondusif diskusinya. Bro Ali bisa mulai lagi. Siap sebentar, saya Live. siapkan dulu Iya, ya. iya. Ya, tambahkan 1 Oke. menit lagi. Sebentar, siap. Nanti berjalan 1 menit saya ingatkan ya. Kalau sudah berjalan 1 menit, ini kalau sekiranya serasa terlalu singkat waktu untuk menjawab, bilang aja apa 4-5 menit gitu kan, karena mungkin 4 menit terlalu singkat. Jadi ada jawaban yang belum betul. tersampaikan gitu. Dibikin Coba nanti aja 5 jawabannya menit. bikin 5 menit. Oke. Ini kan berlangsung begini ya Bro Alif, mungkin nanti berikut ya. Karena ini Iya, berikutnya, berlangsung dan betul. kita melihat juga jam kan. Iya, kita melihat juga waktu ini sudah lama berjalan. Ini mungkin diteruskan dulu cara yang tadi. Oke. Nanti di hari-hari berikut kalau diskusi mungkin kita bisa lebih perbaiki lagi ya. Oke, ini waktu untuk Ya, Bang Zuma 1 1 menit menit ya. lagi. Nanti Tambahkan kalau sudah 1 1 menit, menit, iya. saya ingatkan. Ya. Iya. Ini waktu Jadi 2 menit. Silakan. Jadi ketika kemudian umat Islam itu membahas tentang Bible, kenapa demikian adanya? Karena kami umat Islam itu bertahan dari serangan-serangan Kristen. Pertama, Kristen itu menyerang dengan cara mengambil istilah-istilah Al-Quran, Alkitab, Allah, Rasul, Nabi, semua diambil. Untuk apa? Untuk kristenisasi, supaya Islam awam itu terkecoh menganggap bahwa Kristen dan Islam itu sama aja Tuhannya. Itu kami bertahan untuk itu. Sedangkan kami umat Islam tidak ada terjemahan Al-Quran itu yang membawa istilah-istilah di dalam Bible. Ini yang perlu dipahami sama Bu Cemplok. Jadi ketika kami mempertahankan dan kami berdebat dengan Anda, kalau kami menjelaskan, menyajikan melalui Al-Quran, manalah kalian percaya Al-Quran itu? Manalah kalian percaya? Sedangkan Bible, perjanjian lama, Anda tidak percaya. Kami sudah menguraikan bagaimana Tuhan menghapuskan dosa, bagaimana Tuhan kemudian menerima taubat. Itu sudah kami jelaskan. Makanya saya bertanya tadi, seorang anak Oke. berdosa kepada... Oke, demikian. Makasih. Kompensasi waktu sudah dihabiskan sempurna 1 menit. Ke sesi berikutnya, aduh saya sampai lupa ini sekarang sesinya yang mana ini. Jadi ini tadi pertanyaan ya, kalau saya tidak salah pertanyaan ya. Lalu sudah ditanggapi, berarti ini tanggapan lagi ya. Kalau saya tidak salah ya, bagaimana? Ya, teman-teman penonton? ini kesimpulan Kristen terhadap bukan. Anda ya, tanggapi, jawaban. nanti kami akan kesimpulkan. Kan Betul. tadi Betul, Bu Cemplok yang betul. bertanya. Ya, tadi kan Tadi kita Kristen yang yang bertanya bertanya. barusan Muslim Barusan menjawab selama 4 Muslim menit. menjawab. Sekarang Kristen menanggapi selama 3 Menanggapi menit. jawaban. Oke. Ya, betul. Nanti Muslim menanggapi tanggapan Anda selama 3 menit. Ya, silakan 3 Oke. menit. Jadi begini ya, alasan yang diberikan oleh Bro Suma tadi, karena memang saya sudah bilang dari awal ya, saya kejar dari awal, memang Muslim tidak bisa menjawab apa yang saya tanyakan. Akhirnya Bro Suma menuju ke istilah-istilah. Itu tidak ada hubungannya sebenarnya istilah. Kita sedang berbicara tentang judul, cara Tuhan mengampuni dosa, bukan berbicara tentang istilah. Begitu juga Sis Rifa tadi sudah mengambil ayat-ayat tentang pertobatan. Ya betul, memang pertobatan memang dibutuhkan kepada orang yang sudah diampuni. Dan berbicara tentang hukum Taurat, ternyata Sis Rifa mengutip tadi di perjanjian lama tentang hukum Taurat, di mana mereka telah
tidak benar ya dengan hukum Taurat itu. Bukan masalah hukum Taurat mereka robah hukum Taurat atau mereka ganti atau mereka apa, bukan. Tetapi mereka yang dilakukan oleh Israelis itu pelanggaran-pelanggaran. Contohnya, yang harus menjadi hewan untuk dikorbankan itu harus sempurna. Jadi dipilih, yang sempurna dipilih, tetapi mereka mempersembahkan korban-korban yang tidak sempurna. Jadi yang buruk-buruk yang mereka korbankan. Begitu juga mereka melakukan apa? Mereka membuat aturan-aturan yang berat-berat, tetapi mereka menambah-nambah aturan yang berat. Dari semua hukum Taurat ini, mereka memberat-beratkan kepada umat Israel. Tetapi para imam ini justru ahli-ahli Taurat dan imam ini tidak melakukan hal itu. Jadi mereka cuma membebankan hal itu. Belum juga itu masih ada penyembahan-penyembahan berhala di saat itu. Jadi teguran Tuhan sangat kuat, sangat keras waktu itu. Tetapi tidak berhubungan dengan yang sedang kita bicarakan. Tentang bagaimana aturan di dalam hukum Taurat itu, liturgi di dalam hukum Taurat yang harus dilakukan, itu tidak merubah itu. Cuman cara mereka melakukannya saja, tetapi tidak pernah merubah hukum itu. Jadi itu yang disinggung oleh sis apa tadi ya. Dan teman-teman, kita tahu sejak dari awal saya terus mengejar. Memang betul. Makanya teman-teman muslim selalu kembali merujuk Alkitab. Kenapa selalu merujuk ke Alkitab? Memang apa yang saya tanyakan itu benar-benar dihapus di Islam. Nah, ini sangat berbahaya karena ini mengenai pengampunan dosa. Pengampunan dosa itu gambaran dari Yesus Kristus, yaitu Sang Mesias itu sendiri yang akan mengerjakan kerjaan itu. Bayangannya yang ada di perjanjian baru tentang korban-korban itu sama sekali dihilangkan. Maknanya dihilangkannya. Sampai sekarang masih melakukan korban, tetapi korban yang tidak ada hubungannya dengan makna yang sebenarnya di dalam kitab Musa dan kitab Nabi-Nabi. Nah, itu yang saya bilang tadi ya. Yang saya tuntut dari awal memang teman muslim tidak bisa bedakan ini. Artinya apa? Dari kesimpulan saya ini tidak mungkin muslim menyembah Tuhan yang sama dengan Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang memperkenalkan diri kepada. Oke, waktu habis. Selanjutnya dari pihak muslim untuk menyimpulkan 3 menit. Bang Zuma dulu. Iya. Jadi gini, Bang, Anda jangan menilai syariat Islam dengan syariat Yahudi. Taurat itu diperuntukkan untuk Yahudi. Kenapa aturan mainnya Tuhan kepada umat Yahudi Anda ukur ke Islam? Anda keliru di situ. Harusnya aturan mainnya Tuhan yang ada di Yahudi itu Anda ukur dengan Kristen. Tuhan mengajarkan bertaubat. Bang Zuma itu kena report itu. Kena report. Itu nggak ada yang ngerti kan? Terus kena report. Teman, nggak ada. Dia kan punya ini banyak. Akun satu lagi. Bukan. Ya si Rifa aja. Tadi, kalau enggak. Kata-kata Suma tadi yang melanggar aturan TikTok. Teman-teman jangan di-report ya. Kalau dalam diskusi begini jangan di-report, kecuali aku yang monolog. aja Kalau monolog mungkin bisa. Ya, Si tapi Rifa kalau aja diskusi deh. begini, teman-teman, saya mohon teman-teman jangan ada yang report-report ya. Ya. Karena kita Oke, sedang menjawab juga, kita sedang menjelaskan tentang kita. Oke, sekarang Begitu aku ya. teman-teman. Ya mungkin Sis Rifa yang lanjutkan ya. Pakai akun jadi- banyak. Zuma kan pasti akunnya Seperti banyak lah. yang- Pakai yang ya. lain gitu. Oke, seperti yang disampaikan Bang Zuma, ajaran Islam itu tidak mengikuti hukum Torah, ya, karena hukum Torah itu hanya untuk Bani Israel. Kami mengikuti Al-Quran. Nah, tapi kami diperintahkan mengimani bahwa Taurah yang bukan kitab kalian ya, ajaran yang disampaikan Nabi Musa itu benar dari Tuhan. Itu poinnya. Nah, kemudian Bang siapa Rantai Perak dari tadi menyatakan bahwa kok ajaran kami itu dengan darah penyuciannya. Nah, kan saya sudah bantah. Saya sudah sebutkan di dalam kitab kalian di Raja-Raja bahwa pengampunan Tuhan itu tidak hanya melalui darah. Bahkan bukan cuma di PL Bang Rantai. Abang cek di dalam 1 Korintus pasal ke-5 ayat 5. Bahkan iblis menjadi juru selamat bagi kalian. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Jadi diserahkan kepada iblis untuk menyelamatkan, artinya iblis bermanfaat untuk menyelamatkan kalian, ya. Nah, kemudian ada dalil saya bapakan tadi bahwa dalam 1 Raja-Raja pasal ke-8 3536 yaitu
8334 tadi, apabila umatmu Israel terpukul kalah oleh musuhnya karena mereka berdosa kepadamu, kemudian mereka berbalik kepadamu dan mengakui namamu, dan mereka berdoa dan memohon kepadamu di rumah ini, maka engkau pun kiranya mendengarkan di surga dan mengampuni dosa umatmu. Lah, nggak ada di situ bunuh-bunuhan. Nah, artinya Tuhan Bani Israel menurut sebagian ayat dalam kitab Anda itu, bahkan kami tidak percaya bahwa itu dari Tuhan, tetap mengajarkan bahwa ada pertaubatan, dan Anda memvalidasi tadi. Bagaimana Anda mau menyatakan pertaubatan jika Anda sendiri sudah menyatakan bahwa tidak ada pensucian tanpa darah? Sementara Yakobus pun berbeda, karena di dalam iman kalian bisa selamat bukan hanya berdasarkan iman saja, tapi juga dengan perbuatan. Karena perbuatan apa? Iman tanpa perbuatan itu namanya mati gitu. Jadi ingat kembali ya, judul kita kali ini adalah bagaimanakah cara Tuhan mengampuni dosa. Dalam iman kalian kami temukan seperti kotoran sapi yang dibakar mengampuni dosa, itu bisa juga kotoran sapi jadi asbab terhapusnya dosa kalian. Kemudian iblis, kalau ada orang jahat diserahkan kepada iblis dalam 1 Korintus. Jadi itu fakta, sayangku, Sister Cimplok Nagita Slavina Slembeheo. Ya itu 1 Korintus pasal ke-55 loh, Slembeheo. Itu pemahamannya Rifa dulu, saya pun juga sama dengarkan sayang. Sabar sayang. Sabar, nanti selesai. Jadi saya bacakan Darling, dadar guling. Saya bacakan dadar guling ya. Nanti Di selesai 1 Korintus pasal ke-5 ayat ke-5 saya bacakan kembali dadar guling. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Nah, pertama Anda yang berdosa ini Pak Cemplok, Mbak Cemplok, diserahkan kepada iblis dulu supaya apa? Sehingga binasa tubuh Anda itu dibinasakan dulu supaya roh ini kan kitab Anda agar rohnya diselamatkan. Jadi iblis bermanfaat juga kotoran sapi sayang. Terima kasih sayang. Perasaan saya masuk Kristen nggak ada pengajaran kayak gitu, itu fitnahan orang Islam. Kamu jangan fitnah terus menerus lah. Saya sudah masuk Kristen nggak begitu ajarannya. Tugas kamu menjawabnya cinta. Kayak apa fitnah mulu. Aduh, aku pengen nyanyi lah rasanya Bang. Bagaimana kamu menjelaskan? Sama Bang Rantai loh. Kan kocak kamu. Bang ganti lah Bang. Mendingan abang tandem sama. Bro Suma kenapa tadi? Akunya kenapa tadi semua? Kenapa? Tiba-tiba. Ya karena repot itu Mas. Repot. Bro Suma tadi memang ngomong yang bagaimana? Sempat ngomong tentang apa? Enggak ada. Tentang Cuma itu yang mah memang aja, otomatis. Saya lapor. kadang juga sering kayak gitu. Otomatis itu mah. Dari TikTok kadang. Harus berhati-hati kalau ngomong tentang apa ya, teman-teman semua yang nonton, tentang pelangi ya. Teman-teman tahu kan? Itu berhubungan dengan hak asasi manusia. Jadi ketika kita menyinggung itu, kita sedang dinilai sebagai pelanggar hak asasi manusia. Nah, itu sudah berlaku di seluruh dunia, teman-teman. Kalau dalam hal ini kita pasti kompak ya, sama-sama kita kepercayaan kita tidak melarang hal-hal yang demikian itu. Sama ya, di itu Islam, dalam Kristen buat saya tahu sama. para netizen tolong jangan main report lah ya. Kita sedang berdiskusi baik ini. Ya Allah, selanjutnya gimana ini? Waktunya Muslim bertanya kayaknya. Oh, kita dong nanya. Jadi ini bro begini ya bro. Ini ya bro begini ya bro. Gimana kalau menurut saya gimana ya, teman-teman Muslim ini memang sudah tidak bisa menjelaskan hubungan antara perintah Tuhan Allah Israel dengan, iya kan saya sudah tuntutkan dari awal itu terus yang saya kejar hubungannya. Ya, ini kita bertanya tentang penyucian darah ini. Host, nah, ini kan saya nggak bilang host sih, narsum Kristen Bang Rantai. Ini saatnya Muslim bertanya selama 2 menit. Nanti Anda menjawab selama 4 menit atau ya 4 menit bener. Karena tadi kesepakatnya tetap 4 menit. Oh, ini sudah berapa putaran dari awal, teman-teman? Sudah berapa putaran? Kalau dari awal saya udah lupa ini, karena ini putaran kedua. Anda sudah bertanya 2 kali, kami baru 1 kali. Oh, jadi sudah 2 kali kita bertanya. Iya. Oh, iya. Tadi Anda yang pertama, pertanyaan kedua dari ibu ini, kemudian saatnya kami yang bertanya. Muslim bertanya. Betul. Iya. Oh, ini terakhir ya. Soalnya untuk saya mengejar lagi jawaban kan memang teman-teman Muslim tidak bisa menjawab lagi kan hubungan yang saya tuntut dari awal. Kami sudah menjawab.
konsep yang diajarkan oleh Tuhannya Yahudi itu adalah bertaubat. Tidak ada Kalau itu darah Muslim bisa manusia. menjawab mah nggak perlu bertanya mulu. Pertanyaannya nanti Bang Juma turun juga Muslim bertanya mulu. Lu kalau bisa menjawab Bang Juma, Muslim nggak pernah akan mau bertanya mulu, Sagitar bertanya Slavina, dijelasin, bertanya hei, lagi, sembelih bertanya dan heo, diam bertanya lah. mulu. Malu. Beragamanya untuk bertanya udah kayak orang tersesat aja. Pantas kalau kamu di murtad dalam, cemploknya. apa Aku ya, bersyukur teman-teman, kamu di murtad dalam- cemplok. Alhamdulillah Saya ya Allah. puasa, kamu Munafik lah, Rifa selalu bilang Bangga di aku mulutnya loh, itu cemplok kayaknya kau. sosok bener aja Malu lu. aku kalau kau jadi orang Islam, malu aku serius. Malu aja lah, iya lu. Oke, Cemplok, sekarang cemplok. kita Kalau teruskan mau lagi jadi ke komentator, sesi terakhir Orang kalau mau nggak jadi waras komentator, semua ini. tutup aja mic-nya, Iya. tutup aja mic-nya. Silakan Kayak komentar ODGJ kami yang loh, sedang Bro. gitu. Vlog ya udah gitu loh, vlog. Sambil guling-guling juga nggak apa-apa kalau tutup mic. Dah, silakan. Saatnya Selanjutnya kami pihak Muslim bertanya, bertanya. saatnya kami Kami lah Betul. bertanya. Oke, dengarkan ya, dengarkan. Al-Quran menguraikan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyaskurusmallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban. Jadi semua umat itu Tuhan sudah syariatkan penyembelihan kurban. Kurbannya bukan manusia, apalagi Tuhan. Tapi kurbannya itu adalah hewan. Nah, dari mana Kristen mendapatkan ilmu kemudian untuk menyembelih manusia, untuk menebus dosa manusia? Itu ilmunya dari mana? Di mana di dalam perjanjian lama dikatakan bahwa Tuhan akan datang bunuh dirinya di atas tiang salib demi untuk menghapus dosa. Karena yang saya lihat, yang saya uraikan tadi kepada saudara, apabila seorang anak berdosa kepada bapaknya, maka anak ini yang harus bertaubat kepada bapaknya. Bukan bapaknya yang harus mati agar dosa anaknya itu dihapuskan. Sementara yang ada di dalam agama Anda, agar manusia itu dosanya dihapuskan, sang Tuhan harus mati. Ini ajaran dari mana ini? Tuhan mati supaya menghapus dosa hambanya. Tolong jelaskan ke saya, di mana perjanjian lama menjelaskan Tuhan pencipta langit dan bumi menjelma menjadi manusia untuk membunuh dirinya di atas tiang salib melalui tangan hambanya agar dia menghapuskan dosa hamba-hambanya. Itu di mana tertulis? Ya, Uni ada yang mau satu pertanyaan ditambahkan? aja ya. Ada, itu tolong dong. Lukas pasal 7:47, Yesus lupa ya kalau segala sesuatu harus disucikan dengan darah. Kenapa dia mengampuni dosa tanpa membuang-buang darah dulu? Atau jangan-jangan Paulus yang berbohong nih, Ibrani 9:22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Atau Yesus yang salah atau lupa. Yang mana nih yang benar? Lukas 7:47 dia mengampuni tanpa darah, Ibrani yang mengampuni harus pakai darah. Siapa nih yang berbohong dan berdusta dan melanggar hukum Taurat? Bukan Nabi kami loh yang menghilangkan hukum Taurat ya. Waktu Tapi habis. Yesus loh. Bye. Silakan pihak Kristen untuk menjawab. Cemplok dikasih waktu sepuasnya tapi mic-nya ditutup ya. Terus aja berbicara. Bu dulu. Ya. Hostnya dulu, nggak usah ini, nggak usah maksain untuk ketawa Umi, nggak bisa mana nggak kalau Alhamdulillah, beragama aku ada mana bisa hiburan. ngakak kayak saya Enggak, puas aku hati tuh lagi gabut sebenarnya, lu mah nggak Plok, mampu tapi aku untuk bersyukur masuk ngakak sini karena tadi. beragama Serius. kamu udah ngakak, agamamu aja udah Enggak, bikin aku tuh orang sebenarnya lagi ngakak. gabut, Mau nggak? lagi banyak pikiran, mikirin cemplok ini kapan tobat gitu kan. Aku nyesel karena kamu juga aku ketawa. ngingetin. Aduh. Lanjut. Ya silakan menjawab 4 menit. Lanjut Mas Rantai Berak, Mas Rantai Perak lanjut. Oke, pertanyaan Bang Suma tadi tentang apa ya, penyucian. Gimana Bang Suma? Coba perjelas dulu. Tunggu moderator, timer tunggu dulu. Gimana? Coba simpulkan dulu pertanyaan Bro Suma. Iya. Yesus itu kan Tuhan. Yesus itu adalah Bapa yang mengambil rupa manusia untuk mati di atas tiang salib, menghapus dosa kalian. Saya minta datanya di perjanjian lama, di mana kemudian pengajarannya Tuhan datang menjelma menjadi manusia untuk mati di tangan manusia demi untuk menebus dosa manusia. Itu tertulis di mana di perjanjian lama? Silakan. Oke, thank you. Tapi saya jawab dulu tentang yang diangkat Rifa ya. Jalankan saja waktunya.
yang diangkat Rifa di Matius 7 ayat 47 ya. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosa yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih. Nah, ini memang keselamatan dalam kekristenan seperti itu. Ketika kita menyadari kita sudah sangat berdosa, di sini kan perempuan yang diampuni perempuan yang sangat berdosa kan. Nah, kita merasa memang berhutang kepada Tuhan. Tuhan telah mengampuni dosa-dosa kita yang banyak. Nah, dengan cara itu kita akan menerima kasih Tuhan itu yang kita terima. Karena saya sudah bilang tadi, relasi kita dengan Tuhan kasih. Dan itu bukti nyata Tuhan mengasihi kita, Dia mau mengampuni dosa kita. Nah, di sini kan tidak berbicara tentang ritual itu. Yesus sendiri adalah Tuhan itu sendiri, Dia bisa mengampuni dosa. Makanya ketika Dia mengampuni dosa orang lumpuh, di satu momen Dia mengampuni dosa orang lumpuh, ahli Taurat berpikir orang ini menghujat Allah. Karena hanya Allah saja yang bisa mengampuni dosa. Tetapi Tuhan Yesus langsung mendemonstrasikan. Mana lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangun dan berjalanlah. Pulang ke rumahmu. Saat itu juga Yesus langsung katakan dan itu langsung terjadi. Menurut pemahaman orang Yahudi, orang yang diampuni dosanya pasti juga penyakitnya disembuhkan. Ini bukan hanya sekedar penyakit tetapi lumpuh selama puluhan tahun dia langsung berjalan. Itu membuktikan bahwa Yesus bisa mengampuni dosa. Menurut orang Israel bahwa memang hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Jadi itu dipraktekkan langsung oleh Tuhan Yesus. Nah, kita bawa ke yang tadi ya. Bro Suma tanyakan tadi, di mana katanya, padahal saya sudah bacakan tadi itu ya, di mana katanya tadi tentang Tuhan menjadi manusia untuk mengampuni dosa. Nah, saya sudah bacakan tadi ya, tapi saya langsung saja di akhirnya ya. Di Yesaya 53 ya. Tunggu ya teman-teman. Yesaya 53 yang saya bacakan tadi tentang dia menyerahkan korbannya sebagai dirinya sebagai korban hapus salah. Nah, di sini dikatakan di terakhir, kemenangan yang dia terima apa? Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat keturunannya menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Siapa yang memikul ini? Sebab itu aku membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai jaran dan rampasan. Nah, ini digambarkan dia sebagai raja pemenang. Maka segala bangsa akan diserahkan kepada dia, sang Mesias ini. Nah, siapa sang Mesias ini? Kalau segala itu, jarahan ini digambarkan sebagai jarahan, ini mengambil bayangan tentang peperangan kemenangan ini. Bangsa-bangsa akan menjadi miliknya di sini. Nah, siapa sebenarnya dia? Nah, kita bisa undur di tadi, yang saya bacakan tadi. Siapa dia sebenarnya? Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan. Sebagai tunas yang kering. Tapi memang Yesaya sudah mengatakan dia satu, siapa yang percaya kepada pemberitaan kami ini? Nah, di sini kita juga bisa hubungkan ya, Kristus, keilahian Kristus dengan karyanya itu tidak akan bisa lepas. Karena tidak mungkin satu orang tidak berdosa bisa mengampuni seluruh orang yang berdosa. Tidak mungkin ada darah yang bisa menyucikan kita, hati nurani kita. Kalau di dalam hukum Taurat yang disucikan itu hanya jasmani kita. Tetapi apa yang Yesus Kristus lakukan dengan darahnya itu yang suci, dia menyucikan kita dari hati nurani. Nah, kapan dia menyucikan itu dari hati nurani? Ketika dia memberikan Roh Kudus itu. Itu yang saya katakan tadi di Yeremia 31. Roh Kudus itu diberikan kepada kita. Itu hukum. Karena Roh Kudus itu adalah kasih Allah yang dicurahkan ke dalam hati kita. Sama seperti perempuan yang menerima kasih Allah tadi. Sehingga dia banyak mengasihi karena dia banyak diampuni. Oke, waktu habis. Ya, 3 menit untuk menanggapi. Waktu akan berjalan. Muslim ya, Bang Zuma dulu. Iya, jadi kalau Anda mengambil Yesaya 53, itu saya miris karena itu bukan untuk Yesus gitu ya. Sama sekali tidak merujuk untuk Yesus. Ya, itu hanya cocokologi Anda. Sementara yang diceritakan di dalam Yesaya 53 itu bukan Tuhan. Itu manusia. Yang saya minta, di mana di perjanjian lama Tuhan datang dalam rupa manusia, bunuh diri di atas tiang salib melalui tangan manusia untuk menebus dosa manusia. Tadi di awal saya sudah memberikan narasi yang sudah sangat jelas.
ketika manusia itu berdosa kepada bapaknya, maka manusia itu yang harus memohon ampun kepada bapaknya supaya bapaknya mengampuni dirinya. Sementara dalam konsep Kristen, ketika anak berdosa kepada bapaknya, bapaknya yang harus mati untuk menebus dosa anaknya. Ini logika dari mana Anda dapatkan kalau bukan logika dari Antioquia? Antioquia lah yang mengajarkan seperti ini. Dewa datang dalam rupa manusia mati untuk menjadi juru selamat. Kalau dalam konsep pengajaran para nabi, jelas sekali dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 164, perintahnya cuman bertaubat. Begitu juga ajaran Yesus yang konon ceritanya ada di dalam kitab saudara, bahwa orang berdosa itu harus bertaubat. Bertaubatlah, bertaubatlah, bertaubatlah. Bahkan tadi Dinda Ripa sudah menunjukkan bahwasanya Yesus itu telah mengampuni dosa tanpa ada darah di atas tiang salib. Ini loh yang saya tanyakan. Kenapa harus Bapak mengampuni dosa anaknya dengan cara dia bunuh dirinya? Ini logika dari mana Anda dapatkan? Silakan Dinda Rifa. Iya, tadi kan kita bawa data semua, kita tunjukkan ayat-ayatnya. Ada perbedaan antara Tuhan Bani Israel yang ditulis dalam Bible dengan yang digambarkan sama rantai perak. Bahkan Yesus sendiri juga seperti itu, tidak melulu dengan darah. Karena yang butuh darah itu siapa? Vampir. Emang Yesus vampir apa? Nah, kalau kita baca dalam kitab Mazmur pasal ke-62 ayat 13, Tuhan itu membalasnya bukan kepada orang yang salah gitu loh. Dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Nah, kalau kalian kan mengimani kesalahan orang lain dibalaskan kepada Yesus, bukan kepada yang bersalah. Adam yang makan nangka, kalian yang kena getah. Tapi bukan kalian juga yang kena getah, Yesus yang kena getah. Kalian nggak ngapa-ngapain, kalian auto surga aja. Aneh ini konsep seperti ini, bertentangan dengan dalil tertulis yang kami baca. Karena di dalam kitab kalian tertulis bahwa Tuhan itu pengampun, bertaubat itu ada. Bahkan rantai perak mengiyakan tadi bertaubat. Lah kalau memang bisa bertobat, ngapain melodrama itu dibuat? Pembunuhan sadis itu dibuat, coba buat nangis-nangis aja. Lagian kalian tahu apa, 3 hari kok Tuhan mati, itu apa hebatnya coba? Ya kan Tuhan. Aneh lah konsep macam ini, pusing kepala aku mikirin. Cemplok sehat kan sayang? Makasih. Selanjutnya. Terima kasih fitnahanmu, Rifa beragamanya untuk fitnah aja, fitnah kau, tahu nggak? Makanya umat Islam itu semuanya jadi ngikutin kau, jadi pefitnah. Betul. Seperti itu, kamu fitnah, makanya kenapa dibilang fitnah? Itu fitnah, tahu nggak? Pengajaranmu hanya untuk fitnah. Tuh dimakan singa kan Cemplok, tuh rasain digigit singa kan, enak kan digigit singa. Kenapa? Bangga kau? Wih, Suma Enggak dapat dong, singa semua. dimakan singa lo, tuh digigit paus lo Cemplok, dimakan paus lo Cemplok. Paus tabrak ini Cemplok, paus gigit tuh, dimakan paus kan. Bilang aja lo senang. Senang lah. Jadi nggak usah munafik, Rifa. Jadi Iya kalau dong. fitnahan itu dapatnya banyak. Silakan Banyak berfitnah dong. sekuatmu. Wih, Bang Sukma dapat 30.000. Rifa, Oh, kamu bisa di mana singa. rum? Wow. Buka rum. Singa, coy. Fitnah, mulu fitnah, Cemplok. fitnah. Makanya nggak maju-maju. Apa Islammu? Ajarannya fitnah mulu. Beli tanah, beli emas, beli motor, beli Fitnah mobil, mulu. asik. Wow. Mana ada paus pengajaran lagi. beragama Ada paus fitnah, lagi. fitnah, Wow, wow, fitnah. Katanya fitnah lebih kejam dari pembunuhan, Aduh, Cemplok. tapi Wow, dilakukan Masya Allah. Ih, dimakan banyak paus. aturannya, Cemplok beragama digigit banyak paus. aturan. Jangan Aduh, ini, jangan ada itu. paus lagi berterbangan. Cemplok makin panas. Guling-guling nih, Cemplok. Pasti manjat-manjat tembok. Tambah lagi. Ngakaknya yang lepas Ngakak. dong, ngakaknya jangan Tambah maksa lagi. banget. Cemplok kamu Ngakaknya nyekat-nyekat memaksa tembok. banget. Cemplok. Suma dapat Maksa singa dong. masa singa. Ih, Cemplok Masa ngacak-ngacak Rifa sampah. bagus. Cemplok Ini ngacak-ngacak aja. sampah. 101 koin Cemplok. Itu ya sampahmu tuh makananmu tuh apa yang keluar-keluarmu itu loh 101 koin, makananmu, capek sampahmu itu berkeluar-keluar loh menghujat. makananmu, Cuma dapat keluar-keluarmu tuh 101 Rita, koin. keluar-keluarmu Hai itu loh Kristen, sampahmu, kasih apa yang dong yang keluar dari banyak. mulutmu Udah naik itu 102. sampahmu dan 102, kamu makan. 102. Tenang, Mana tenang, ada 102. beragama kayak gali sumur, Tenang. jeludak Teman-teman tenang ya. Lumayan. disampahin.
Ya, Teman-teman Tomino tenang. tuh, Rifa. Wow, Ya. 102 Niko, koin tenang. lumayan lah buat beli Sekarang galon. waktunya kita menanggapi. Oh, Semplo, itu si kamu, Semplo. itu kamu, Si Rifa. Semplo. Aku mau beli Pikir motor, beragamanya Semplo. untuk Sekarang ngemis-ngemis. motor. Kamu Beli motor tuh, Beat, mau itu terbang beragamanya melayang-layang. untuk Asik. ngemis-ngemis, pengemis banyak beragamanya duit. untuk ngemis-ngemis. Wow, Ih, najis. Si asik Semplo, 104 sekarang koin. waktu kita Beragamanya untuk menanggapi si ngemis-ngemis, Semplo. beragamanya Si untuk Semplo. ngemis-ngemis. Lo tanpa ngemis-ngemis, tanpa keluar-keluar lo nggak bisa Siapa ngemis-ngemis bisa beli kan? lato-lato loh. Pinter lo, 105 bisa beli Rifa, lato-lato loh Rifa, sayang, Rifa. darling. Iya Rifa, bang, tenang iya dulu, bang. Rifa. Iya bang, aku tenang ya bang ya. Aku punya Roh Kudus bang. Katanya Rifa, tenang Oke. dulu. berilmu, katanya Ya, Rifa, tenang sekolah dulu. Oke, Bang. IAIN ble, Si tapi Semplo, si ilmunya, Semplo. tapi ininya najis. Iya, si Semplo. Sekarang waktu kita si Semplo. Masih ada waktu kita menanggapi satu kali lagi. Jadi kita gunakan waktu kita ya. Nanti jangan Karena lupa tadi beliin waktu si kan cempluk terbatas. lato-lato ya. Gak usah ini kau ngatur. Belikan lato-lato kulit Udah bang. mulutmu yang najis tuh cuci, udah wudu dapat kau, banyak koin. udah wudu kau, udah wudu. Kamu Udah nggak pernah wudu mandi, kau, udah wudu, habis wudu menghujat, habis Kamu wudu nggak pernah memfitnah, cebok loh. habis wudu Kamu nggak kau, pernah cebok. yo tiap hari sholat tapi kerjanya menghujat. Si Cebok Semplo nggak kita pernah lanjutkan dulu. cebok. Ini waktu kita ya. Aku Waktu butuh kita apa? ya. Sholatmu tuh apa? Untuk Waktu kita memfitnah. 3 menit kita ceboknya pakai gunakan waktu sekop. kita Ya, ya. sholat sayang. hanya untuk menghujat. Habis sholat, Udah sholat habis sholat loh, Bro. menghujat. Lumayan Udah sholat blok belum kau? 110 beli lato-lato. Udah. Habis sholat Udah, belum? Seth. Udah sholat sayang. belum? Udah Habis sholat doang. menghujat. Udah doang. Habis sholat menghujat kau. Cemplok dapat 110 Habis sholat koin. menghujat. Lumayan Habis sholat beli menghujat. lato-lato. Beragamanya untuk Lato-lato memfitnah. kulit. Nah, kenapa saya tahu Kristen? Ya tahu dari Islam itu sendiri. Kenapa Islam hanya mengajarkan untuk memfitnah kita orang Kristen? Aduh, marilah Iman kita ini najis. memenuhi karena Mana ada, suami mana ada. di Lu rumah. beragama hanya untuk memfitnah. Marilah Sis, kita kita lanjutkan dulu ya, Sis. menganu karena suamiku tak ada di rumah. Amsal sekian ada loh cemplok ayatnya. Lu Diajarin ngakuin begitu. sendiri. Otak pezina, ngakuin sendiri. Itu Otak Amsal pezina Cemplok. yang bangga dengan hasil zinanya. Otak Itu Itu main pezina. lato-lato kulit dalam Bani Bible otak ada lato-lato pezina, kulit bani loh. otak pezina Barang yang siapa bangga yang dengan hasil lato-latonya zinanya. pecah. Bani otak pezina yang bangga dengan hasil zinanya. Si Semplo, si Bani Semplo, kita lanjutkan. otak pezina yang bangga dengan hasil zinanya. Bani otak pezina yang bangga dengan hasil zinanya. Si Semplo, kita lanjutkan dulu waktu kita ini si Semplo. Jadi kita gunakan waktu kita ya. Bang. Ya, Bani ini terakhir kali Zina ini ya. yang bangga dengan hasil zinanya. Terakhir kita menanggapi Hasil zina tanggapan itu kan tadi Yesus, ya. hasil zina gimana sih? Bani otak pezina yang bangga dengan hasil Yesus. zinanya. Kan Tamar dengan Yehuda dengan berzina. dalil poligami. Bani Ah, otak poligami pezina itu yang ya bangga dengan Yakub. hasil zinanya. Yakub poligami Bani Agama Israel. dengan dalil poligami. Bani otak Yakub pezina kan yang bangga dengan hasil poligami. zinanya. Ya ampun. Berlindung Kitabnya sendiri berlindung dengan dihina kata loh. dalil poligami. Ya Allah, ya aku poligami, bro. Pezina, Plok, plok, bani plok, otak plok, plok. pezina, bani otak pezina, bani otak Israel pezina dong. yang bangga dengan hasil Bani Israel. zinanya. Yesus dong. Untuk agama, Yesus dong hasil zina. Tenang, sis, ya. Loh, atas Yesus hasil poligami. zina loh. Dong. Yesus loh. Dalil Tamar sama poligami. Yehuda itu bani ih otak loh. pezina, bani Jadi otak begini pezina, loh. Dinda Rifa bani nggak otak usah pezina. diladenin. Oh iya, iya, Malah Bang, ya. sakit. Bani otak jangan pezina, jadi lawan. bani Otaknya otak rusak. pezina yang bangga dengan hasil zinanya. Bani otak pezina Sis, yang bangga dengan sis, hasil kita zinanya. lanjutkan dulu ya sis. Agama. Cemblo silakan masih sepuasnya tapi mic-nya Bani otak ditutup. pezina, bani otak Kita nggak pezina. jalan-jalan nanti Bangga dengan diskusinya. hasil Aduh. pedok agama dengan dalil poligami. Ya, sis, Cemplo, kita lanjutkan dulu. ini saya udah di Waktunya kita, kasur sis. sambil guling-guling. Kamu juga tutup mic-nya, mau sambil teriak-teriak juga nggak apa-apa. Biar diskusinya tetap jalan. Ya, waktu kita ini ya. Tinggal ini kali waktu kita sih sudah berakhir nih. Host Ini suaranya kita agak kerasin host menanggapi. biar kedengeran kalau negur host. Oh iya iya. Tertekan batinnya. Ini tinggal kali ini ya. Bani otak pezina, bani otak pezina yang bangga dengan hasil Cemplok, zinanya ya bekerja Allah. agama berlindung dengan dalil poligami. Penyakit, Kita lanjutkan penyakit, dulu, tenang. penyakit, Nah, penyakit masyarakat. Yesus dong nggak kawin-kawin karena sakit kali ya. Masyarakat, penyakit masyarakat menular, penyakit masyarakat, otak pezina yang bangga Kamu dengan punya hasil penyakit zinanya. menular, Plok. Penyakit, otak pezina. Udah ini Dani udahlah otak jangan. pezina, Dani otak pezina yang bangga dengan hasil zinanya. Pedok agama Ini dengan bagian siapa lagi saya dalil sampai lupa ini. poligami. Aduh. terakhir kita ini menanggapi yang tadi. Ini tinggal terakhir. Waktu kita 3 menit.
menanggapi yang Oh tadi ya, menanggapi ya 3 menit ya. Iya, tentang Tuhan Loh. ya, Tuhan yang mati itu ya, siapa sebenarnya Yesus Kristus itu. Nah, ini yang akan saya jelaskan ya. Oke, itu, Bang. silakan 3 menit. Dijelasin ini Bang, 3 menit jelasin akan. di mana ada Tuhan menjanjikan bahwa Dia akan datang bunuh diri untuk menghapus dosa manusia. Oke, Itu oke. belum Anda jelaskan loh, nggak ada. Kalau Yesaya 53 itu bukan untuk Yesus. Itu bukan Tuhan Yesaya yang dijelaskan di sana. Silakan. Yesaya 53 itu untuk Yesus, tapi kalau kalian menyangkal terserah kalian. Intinya itu untuk Yesus ya. Itu asumsi Bang, cocokologi Oh, kitabnya diam orang aja, nggak zina. baik. Kalau mau dijelasin tuh diam aja. Oh, tapi zina aja nggak mau mendengar kebenaran. Kalau nggak mau mendengar kan kebenaran turun aja. Cemplok. Itu kebenarannya diam aja. Wow, ada Paulus. Cuma keluar-keluar doang. Ada si Semplok rame ya. Jadi sis, Wow, tenang ada dulu ya, Paulus. sis. Salah Paus. Tenang dulu ya sis. Jadi kita akan teruskan yang tadi ya. Jadi gimana teman-teman? Sudah boleh dilanjutkan nih? Ini tinggal terakhir ini. Iya, silakan Bang, Sesi yang silakan terakhir. Anda buktikan dengan tegas, jangan ambigu ngambil kitabnya orang untuk mendudukkan Yesus padahal tidak nyambung gitu loh. Oke. Ada yang nggak nyambung Oke, tuh saya buta lanjut ya. hurufmu Juma. Yang nggak nyambung tuh buta hurufmu. Cemplok otakmu bocor, diam. Yang nggak nyambung tuh buta hurufmu Juma. Tuh makanya kenapa ditakdirkan Tenang. menjadi manusia buta Teman-teman. huruf sejati di muka bumi ini karena memang Ya, teman-teman, ditakdirkan tenang itu ya. udah. Si Semplok. Jadi nggak Si usah Semplok kau. waktunya kita Diam aja si kau. Semplok waktunya kita Kasihan manfaatkan partnermu waktu kita, ini. sis. Ya Allah, Cemplok. Kita Dia manfaatkan udah malu waktu kita, itu. ya. Hmm. Jadi walaupun lanjut mulai saja waktunya. Siap, siap. Bro Ali. Jadi walaupun semua mencoba keras untuk menyangkal, memang nubuatan tentang Yesaya 53 itu memang hanya Yesus Kristus. Kalau bukan Yesus Kristus, siapa dia yang telah menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah? Dan di situ dikatakan sedetil mungkin kematiannya, cara kematiannya disampaikan di situ dengan jelas. Mereka menusuk. Itu kematian Yesus Kristus di kayu salib diceritakan di Yesaya 53. Mau menyangkal dengan dalil apa? Siapa? Terjadi kepada siapa nubuatan ini? Itu sudah sangat jelas. Apalagi dikatakan di ayat 10 tadi, apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Siapa sejarah Israel yang pernah menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah? Mereka menusuk lambungnya, tangan dan kakinya. Siapa? Itu Yesus Kristus. Jadi Ustadz Suma mau menyangkal bagaimanapun itu udah tidak bisa lagi. Dan kalau kita berbicara siapa dia yang disalib itu sudah dikatakan di Daniel sangat jelas. Dia ada Daniel 7 ayat 14. Dia itu raja, segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Sama seperti ayat-ayat di terakhir Yesaya 53 tadi. Jaran akan diserahkan kepada dia dari bangsa-bangsa, itu tanda kemenangan. Baru dikatakan di sini di mana? Di Daniel 7 tadi ya. Kerajaannya ialah kerajaan yang kekal, kekuasaannya kekuasaan yang kekal. Itu adalah kerajaan Allah. Jadi udah tidak bisa menyangkal. Bahkan jangankan Islam, Yahudi sendiri yang menolak Yesus tidak bisa menyangkal itu lagi. Apalagi cuman Muslim. Nah itu yang ingin saya tegaskan di sini ya. Baru saya kembali ke tadi ya. Di sini Yesus Kristus siapa dia ya? Dikatakan di Filipi 2 ya. Ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan ya. Jadi kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kesetaranya dengan Allah mengambil rupa manusia yang sama dengan manusia, di sini dikatakan. Nah, di sini dikatakan tadi ya, di Roma tadi ya, oleh pelanggaran satu orang semua orang telah beroleh penghukuman. Demikian pula oleh perbuatan kebenaran satu orang semua orang telah beroleh pembenaran. Jadi itu memang hanya pekerjaan Tuhan, dan siapa korban itu sudah jelas. Kerajaan dan kekuasaannya ialah kekal, kerajaan dan kekuasaan Mesias itu. Makanya Tuhan Yesus berkata, dia telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Siapa dia sebenarnya yang berkuasa di sorga dan di bumi? Jadi jelas Sang Mesias adalah Allah itu sendiri. Thank you.
Ya, untuk Jadi sesi selesai juga berikutnya bagaimana ini? Mau sesi TikTok kah? Ini mungkin nanti Ini- lain waktunya, soalnya kita melihat waktu ya. Di saya ini udah hampir jam 1 ya teman-teman. Saya harap diskusi ini bukan cuma sampai di Ya, sini. sabar ya Bang Mungkin kita Rantai. bisa berlanjut dengan topik-topik yang lain, ya kan? Sok Kalau bilang ini kan baru yang satu sabar, ini. Bani Buta huruf ini. Sok-sok Yang ngelus sabar ya, ngelus. Bang. Yang percaya Bani Ini apa ujian, Bang. cara bicara Bani Buta huruf itu siapa? Riva kita juga tahu kamu itu Bang ketika Rantai. nggak jujur itu kita tahu Besok-besok Riva. lihat-lihat tandemnya, Bang. Bani, Jadi ya kita, nih, Bani. teman-teman, kita masuk Ini saja ke closing statement atau ya. gimana ini? Lumayan closing statement 118 saja. koin. Di sini Ya, sudah hampir closing, jam closing. 1 di saya. Ayo, Ya. pengemis beragamanya Teman-teman. untuk ngemis. Udah Teman-teman bisa beli closing, ratu-ratu kulit. Bangga banget ya hasil ngemis ya. ya teman-teman closing Aduh, statementnya aduh. closing statement yang Cemplok membawa lumayan dapat itu. Ya, Membawa ngemis kesejukan ya, ya, teman-teman. ngemis. Cemplok Ya, dengerin Mas, hostnya belajar lagi untuk bicara. tidak ngemis Aduh, dong, belajar 5 menit. dong. Oke, siap. Iya. Masa 5 menit. katanya paling sempurna tapi tujuannya Aduh. kayaknya ngemis-ngemis. Ngemis, Banget kalau nggak ada yang Kamu ngasih ya. kejedot ya? Enggak, kamu kejedot ya? Hmm. Cemplok dulu waktu lahir ke dunia pernah kejedot nggak kepalanya? Hmm? Pernah Ya kejedot? udah selesaikan Ya, dulu ini baru habis kita closing jidatmu statementnya aja supaya tuh kita jedot enggak. damai Nah ya. tiap hari jidatmu kau jedotin di Selesai. batu ubin. Kamu kan tiap hari lutut bersujud menyembah batu ubin. Tiap hari. Pantesan otakmu. Ya, sudah cukup. Cemplok Iyo. suamimu sehat nggak? Kita mau memasuki closing statement Suamimu ini. sehat? Nanyain suamiku ngapain? Suamimu kok udah kau tanyain, udah kau urus lu. Mana tahu Sok-sokan. suamimu sekarang lagi dalam Keluar-keluar keadaan kalau yang tidak ngidul sehat tiap gitu. hari ngurusin suami orang. Iya kasihan Suaminya Cemplok, sendiri Cemplok. bisa kau urus. Si Cemplok, kita masuk Tanyain closing masalah statement ya. pribadi, Anak-anakmu Riva. gimana? Cemplok anak-anakmu Banget gimana sih sekarang? kamu jadi panutan orang tapi yang dibicarakan Oke, agama tapi yang closing ditanyain statement suami orang. 5 Ayo, menit otak dari bezina, pihak otak mana bezina. dulu Otak ini. bezina yang Waktu bangga dengan akan hasil berjalan. kayak gini nih, yang disinggung. Host, Gajinya ini yang berapa closing ya? Ibu Cemplok. Ya, Ya, Host dua-dua ini ya, Kak. yang lagi closing Ibu Cemplok. Kalau Ibu Cemplok mau saya jalankan waktunya. Apa ini? Udah ya. Oh, nggak tahu Sekarang ya kita dia ya. sudah mau masuk closingnya si Cemplok. Coba narasi-narasinya yang sejuk ya teman-teman semua ya. Ya, Karena sejukkan dulu kita Cemplok. bukan hanya membawa emosi kita, teman-teman juga yang nonton, walaupun kita saling hantam. Saya juga kalau Bang Suma dengan Sisi Riva udah tahu ya. Kita juga kalau udah panas kalau diskusi, memang kita juga memang penghujatan ada di situ ya. Santai, Saya juga, doakanlah teman-teman Cemplok di sini diurapi tahu. Roh Kudus. Kasihan dia Ini nggak punya Roh Kudus. sok-sokan, gak Jadi- tahu sok-sokan lo Bani buta huruf yang percaya otak Begini buta ya, hurufmu teman-teman. itu siapa? Si Ya, si keluar-keluar. Semplok, tenang dulu si Semplok. Ini sudah close statement, jadi harus tenang semua ya. Karena apa? Di sini kita bukan hanya kita kan, ada 1.000 Salibkan orang aja dulu ya. dia, Bang. Kita bertanggung jawab kepada emosi 1.200 orang di sini ya. Jadi saya harap di closing statement ini kita membawa kesejukan ya teman-teman. Yuk, Karena kali Cemplok mereka tadi, nggak Bang. tahu kita yang di atas ini walaupun saling hantam, selesai ini kita seperti teman, bahkan seperti kakak adik kita. Saya Wah, merasa kakak adik seperti kali itu. ya Bang dengan Cemplok memang. Bukan, Adek kita Cemplok. semua, Sama kucing. kita semua kan begini ya. Ih, Kita semua kan udah kenal lama. Mendingan jadi guguk daripada kucing. Itu kucingnya tuh. Terus ya. diam ini Semplok cepetan mau biasa. closing ya Kucing. Allah. Yuk, Semplok sebentar ya, aku moderator lah. Yuk, waktu saya jalankan pokoknya kalau pas lagi ngomong pegel juga tanganku ini. Kasihan deh moderatornya dah. Nah, silakan pihak Kristen 5 menit tuh. Ya, teman-teman, saya harap closing statementnya yang membawa kesejukan ya. Kita semua bawa damai di bumi ya. Karena kita ini bertanggung jawab kepada emosi 1.200 orang yang sudah kita tarik di sini. Jadi saya harap closing statementnya membawa kesejukan semua ya. Karena diskusinya sudah selesai, argumentasinya sudah selesai. Jadi saya harap kalau di room saya ini kalau closing statement itu closing statement yang menetralkan kembali ya emosi dari audiens. Kalau kita sudah biasa, kita sudah biasa setiap hari saling hantam. Saya dengan Bang Suma sudah berapa kali ketemu. Sama Saya kucing deh dengan pokoknya. si Riva sudah iya.
Jadi saya harap kita bawa kesejukan ke audiens ya. Mungkin itu, siapa yang mau closing statement lebih dulu? Dari Tentu siapa? aja. Semua ya, Aku yang empat-empat ya. paling ngakak kan aku. Iyalah, ini kita sudahin ya. Maksudnya ini saya ya kan, kalau saya kan dari Islam ke Kristen, jadi saya tahulah bagaimana Islam. Keluarga saya juga masih banyak Islam. Saya itu kadang kalau ini kan banyak memang sering suka berjanda, tapi berjandanya kadang kelewat juga sih. Cuman ya itu memang watak dari saya. Tapi di hati kecil saya itu nggak pernah ke ini sih, ke hati. Ya udah, saya yang seperti saya bilang, lama kelamaan kita ini kayak guguk sama kucing. Aku guguknya, Rifa kucingnya. Ya udah itulah. Makasih, Mbak. Makasih sayang. Ya udah itu aja deh. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi teman-teman, saya cuma mau berpesan ya, karena saya juga merasa bertanggung jawab ya, apalagi di room saya juga yang jadi ikut peserta diskusi ya. Kita diskusi, saya tidak punya marah sama Rifa dan Bang Suma ya. Walaupun tadi saya tidak sempat menyerang, biasanya saya punya sisi untuk menyerang. Tapi saya tadi mencoba bertahan ya, menjelaskan. Saya berharap apa yang saya jelaskan itu sedikit gambaran tentang iman kita Kristen, supaya teman-teman yang tidak mengerti tentang iman Kristen kita bisa tahu, oh ini di Kristen ya. Makanya saya berusaha tadi mencoba untuk tidak melakukan penyerangan ya, tapi hanya bertahan dan menjelaskan. Nah teman-teman, kita di sini saya sudah lama kenal dengan Rifa, dengan Suma, dengan Umi Dini, dengan Handi Selebes, banyak lagi teman-teman Muslim yang di sini ya. Nah kita selesai diskusi itu, kita itu sudah biasa, karena kita sudah setiap hari dalam diskusi. Cuma yang saya ingat emosi dari audiens ya, supaya maksud saya dalam diskusi begini jangan kita membawa dampak kepada emosi orang-orang yang menonton, dan akhirnya mereka membawa emosi itu di kehidupan mereka sehari-hari. Jadi kalau seperti saya ini, saya rasa juga teman-teman semua di sini seperti itu ya, Umi Rifa, Bang Suma, dalam berdiskusi itu kita cuman bisa baku hantam di dalam room, tetapi selesai itu kita biasa-biasa. Jadi begitu. Jadi kalau kita biasa-biasa, jangan teman-teman membawa narasi-narasi yang di sini disimpan dalam hati dan dibawa di kehidupan sehari-hari. Itu yang saya harap ya. Karena saya rasa semua kita mengharapkan, baik di agama kita masing-masing itu, kepercayaan kita masing-masing, untuk membawa kedamaian, kemakmuran, damai sejahtera, iya kan, kepada manusia. Saya rasa itu closing statement saya. Saya harap juga closing statement dari teman-teman Muslim bisa menurunkan detak jantung mungkin ya, orang-orang yang lagi nonton. Mungkin itu saja. Oke, mungkin saya Bang Zuma ya. Oke, sebentar saya riset dulu. Ya, waktu 5 menit akan berjalan. 5 menit bagi 2 ya. Oke. Jadi gini Bang Rantai Perak, terima kasih ya, kita sepakat untuk berdiskusi. Artinya kita, Bang Zuma dan saya menyepakati untuk masuk ke roomnya Bang Rantai Perak untuk berdiskusi. Nah namun terima kasih nasihat Bang Rantai Perak tanpa menyebutkan nama buat Mbak Cemplok, tapi kami tahu kok itu untuk siapa. Makasih sebelumnya. Nah jadi artinya begini Bang Rantai Perak, kami di sini menyampaikan apa yang kami pahami tentang Al-Quran kami, tentang ajaran kami, dan kami juga mempelajari kitab kalian. Kami membacakan yang tertulis, tidak menambahi, tidak mengurangi, dan hak kalian untuk menjawab. Kalau kami salah menurut kalian, ya luruskan. Terkait tema kita, bagaimanakah cara Tuhan mengampuni dosa? Kami menyatakan bahwa nabi-nabi terdahulu juga mengajarkan pertaubatan, even Yesus sekalipun bertaubat. Nah itu caranya. Tapi paparan-paparan dari Bang Rantai Perak dan Pak Cemplok, Bu Cemplok tadi menunjukkan adanya perbedaan itu. Mana itu perbedaannya? Di mana butuh darah. Setahu saya zaman dahulu kala kalau ada tumbal-tumbal yang butuh darah itu datangnya bukan dari Tuhan, tapi dari siapa? Dari Ya, kamu korban itu untuk apa, Rifa? Kamu sabar ya. itu hebat. Kami nggak Korban butuh itu darahnya. untuk siapa? Hello, Darah gua hebat lagi itu closing darahnya untuk statement. siapa? Darah kotor. Darahnya nggak diminum. Darahnya nggak diminum ya. Damailah
Wahai ibu cemplok. Lanjut. Udah damai dari Iya, tadi iya. perasaan. Lanjut, Sis Rifa. Aku damai nggak damai? Haleluya. Oke, Kau oke, oke, inginnya kok damai. Tenang, Sis Oke. Cemplok. Biarkan mereka Tenang, dulu. tenang, Nanti tenang. selesai Bu diskusi Cemplok, kita ya. nanti bicara-bicara Nanti sendiri, kita minum kopi, sharing-sharing ya kita sendiri minum kopi begitu. nanti bareng-bareng. Nah Ini jadi kasih gini Pok kesempatan Cemplok mereka ya, dulu. zaman Yesus itu setan itu dimasukkan ke dalam babi Pok Cemplok ya. Saya Babinya sudah bingung kenapa kumakan kok Rifa. iya Babinya makanya itu Anda akui ya. Nah udah kumakan itu babi. kemudian, aduh. Nah jadi di Jangan dalam iman, khawatir, babinya aduh, sudah kumakan. Enak sekali rupanya. mau kubelikan Rugi ratu-ratu aku nggak kulit makan nggak ya. Pok Cemplok? Sudah ya. Nah jadi gini. Lanjut, Jadi Sis ketika Rifa. kita kembali lagi ke ajaran ajaran orang Yahudi tidak mengenal adanya tumbal manusia. Bahkan saya bisa tunjukkan dalil dalam kitab suci kalian yang mengatakan Tuhan itu jijik dengan penumpahan darah. Ada seperti itu dalilnya dalam Perjanjian Lama. Dan tidak masalah kalau kalian masih mengimani bahwa Tuhan harus membunuh Tuhan atau anak bapa membunuh anak atau dia membunuh dirinya sendiri, apapun lah diksi yang bisa kalian gambarkan, karena saya bingung untuk menarasikannya, takutnya dituduh menghina padahal itu konsekuensi iman kalian. Apapun narasi yang kalian sebutkan tentang kejadian matinya Yesus dihantam, dicongkel, dipalu, dipaku itu untuk menebus dosa-dosa kalian, di mana itu bertentangan dengan ajaran Tuhan Bani Israel yang memberikan hukuman kepada yang salah. Lah yang dihukum siapa? Yesus, bukan kalian. Nah ini dia yang menjadi sebuah pertanyaan bagi kami umat Islam. Otakku meronta-ronta memahaminya. Terima kasih Bang Zuma, dilanjutkan. Iya, baik. Supaya tidak mencerminkan dialog ini adalah hujat-hujatan ya. Ketika kemudian Mbak siapa namanya Cemplok mengatakan umat Islam itu sebagai buta huruf, supaya seimbang, Bani buta Anda huruf. Bani dong. Bani buta iya, huruf. oke. Ketika saudari mengatakan kami bani buta huruf, saya membalasnya dengan mengatakan Bu Cemplok ini adalah bani buta Tuhan yang tidak bisa membedakan antara Tuhan dengan manusia. Biar Ya, ini ya mau menyerupakan. iya, biar seimbang gitu. Jadi Mau kalau Bu Cemplok menyerupakan. ini Aduh. bani buta Tuhan yang tidak bisa bedakan antara Mau Tuhan dengan manusia. menyerupakan. Oke. Ini Jadi itu ini seimbang agama yang supaya mau tidak ada lagi menyerupakan, mulut saling hidupnya hujat-hujat. Oke. menyerupakan. Udah Bu ya. Nah, jadi tadi tema tentang bagaimanakah Tuhan itu mengampuni dosa. Cara pengampunan dosa Takbir. di dalam Al-Quran itu sudah sangat jelas. Kami diajarkan untuk kemudian bertaubat, ya. Itu jelas diterangkan di dalam surah An-Nisa ayat 110. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya, menzalimi dirinya, kemudian ia memohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Juga diterangkan di dalam Al-Quranul Karim bahwasanya ketika manusia itu melakukan kesalahan, maka solusi daripada kesalahannya itu adalah bertaubat. Itu solusi pengampunan dosa di dalam umat ajaran Islam. Jadi tidak ada kemudian begitu orang berdosa, Tuhannya yang harus datang kemudian untuk menebus dosa manusia. Nah, apakah kemudian ajaran Islam ini ajaran yang tidak sama dengan ajaran nabi-nabi terdahulu? Ternyata bertaburan data di dalam kitab yang Anda gunakan, Tuhan mengampuni dosa ketika manusia itu memohon ampun, bertaubat. Sehingga yang disajikan kemudian pengajaran Yesus itu bertaubat, bertaubat, bertaubat. Bertaubatlah karena kiamat sudah dekat. Nah, tidak ada kemudian ajaran Yesus bahwa dia itu harus mati di atas tiang salib untuk menghapus dosa, nggak ada. Itu muncul belakangan dari ajaran Paulus. Makanya dari tadi saudara Rantai Pera itu mengambil Roma, dan Roma. Karena di sanalah kemudian biangnya ajaran penebusan dosa dengan menggunakan darah manusia, bahkan darah Tuhan. Demikian. Oke, terima kasih. Waktu closing statement dari pihak Muslim sudah selesai dan dihabiskan waktunya dengan sempurna. Hasil dari closing statement dari kedua belah pihak akhirnya mengakhiri juga acara diskusi atau debat malam ini antara abangku Bang Zuma dan Uniripa yang melawan atau berhadapan dengan Bang Rantai Perak dan Miss Cemplok. Ya, terima kasih.
Semoga ada pelajaran dan hikmah yang bisa kita petik dari keyakinan masing-masing. Dan memang selanjutnya pihak netizen lah yang mengambil pelajaran ya, ambil hikmah dari semua apa yang dipaparkan. Saya yang sebagai bantu timer juga sekaligus juga bantu sebagai moderator. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dari pada narasumber. Terima kasih, saya ucapkan selamat malam dan assalamualaikum untuk sahabat muslim semua. Selanjutnya acara apa ini? Silakan. Ya udah sudah selesai. Iya, oke, Bang Rantai Perak, makasih banyak ya komalnya. Sama-sama. Iya. Iya, aku malam ini sungguh bijak sekali Bang juga, Rantai. terima kasih Hostnya Dinda luar Alif, biasa. makasih ya Dinda Unirifa. Iya, sama-sama. Ngadepin manusia-manusia berwatak ini radikal. Luar biasa hostnya. Pak Alif juga yang bawa timer luar biasa. Oke, makasih ya. Saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom alaikum. Bang, jangan tinggalin aku ya, Bang. Bentar gini. Belajar Kata ketawanya itu cemplok. yang lepas Rifa biar gak nyesek lo jadi manusia. Kata Dalam cemplok, Amsal. hostnya luar biasa. Kata host, cemplok biasa di luar. Cemplong. Besok Mari dilakukan. aja itu masih itu Bang Alif Kamu itu. ini moderator ini. Belajar ketawa kau, ketawa yang baik. Jangan ketawanya jangan paksain